Kali ini gue bakal kasih tahu ke kalian kalau mau semurah atau semahal apapun jam tangan analog kalian mempunyai fungsi yang dapat menyelamatkan hidup kalian saat kalian dalam bahaya, mungkin tersesat atau kehilangan arah. Apa aja itu? Ikutin sampai akhir ya. Mungkin kalian pernah berpikir kalau jam tangan analog hanya bisa menunjukkan waktu. Beberapa jenis jam tangan juga ada yang mempunyai fitur tachymeter untuk mengukur kecepatan dan rotating bezel dive watch untuk mengukur berapa lama kalian dapat menyelam berdasarkan kadar tabung oksigen. Tapi tahukah kalian kalau ada beberapa fungsi lain jam tangan analog yang bisa kalian gunakan di saat-saat bahaya? Nah, langsung aja ke fungsi yang pertama, yaitu kompas. Pertama, kalian harus tahu dulu kalian ada di belahan dunia bagian utara atau selatan, karena akan ada perbedaan dari cara membacanya. Tapi karena saat ini sebagian besar dari kita pasti ada di Indonesia, kita akan membaca dengan aturan belahan bumi selatan. Saat kalian tersesat di hutan atau di tempat antah berantah, sangat disarankan untuk mengetahui dulu arah mata angin yang akan kalian tuju. Kita bisa menggunakan jam tangan analog kalian dengan cara mencari arah matahari saat itu. Kalau kalian sulit menemukan arah matahari, kalian bisa menancapkan tangkai dan melihat arah bayangannya. Atau bisa lihat arah dari bayangan pada benda sekitar. Kemudian arahkan angka jam 12-nya ke arah matahari. Setelah itu, cari jarak terpendek antara angka 12 ke jarum jamnya. Di antara angka 12 dan jarum jamnya itu adalah arah utara. Mungkin memang tidak sangat akurat, karena semua tergantung benar atau tidaknya arah matahari dan ketepatan settingan jam kalian. Tapi jika kalian mengikuti dengan benar, arah utara tidak akan terlalu melenceng dari apa yang sudah kalian baca. Berbeda dengan belahan bagian utara, kalian harus mengarahkan jarum jamnya ke arah matahari, bukan arah angka 12-nya. Setelah itu caranya sama, dengan mencari jarak terdekat jarum jam dengan angka 12. Dan di antara jarum jam dan angka 12 itu adalah selatan. Silahkan kalian bisa cek sendiri untuk menambah skill kalian dalam bertahan hidup. Yang kedua, mengukur detak jantung normal kalian. Caranya dengan meletakkan dua jari kalian untuk mencari detak jantung di pergelangan tangan yang sejajar dengan jempol kalian. Dan jika sudah menemukannya, kalian lihat jam tangan kalian, lihat detiknya selama 1 menit sambil menghitung berapa kali detak jantung kalian berdetak selama 1 menit. Agar lebih mudah, kalian bisa tunggu detik pada jamnya berada tepat di angka tertentu dan tinggal tunggu detik itu kembali ke angka tersebut agar kalian tidak salah fokus dalam menghitung detak jantungnya. Detak jantung dewasa normal adalah antara 60 hingga 100 detak per menit dalam kondisi santai. Di bawah itu dan di atas itu berarti badan kalian sedang tidak baik-baik saja. Jika sedang olahraga, tentu detak jantung kita bisa lebih dari 100. Cara ini pun biasa dipakai oleh suster yang memeriksa keadaan pasien saat di rumah sakit. Saat berada di gunung atau di alam liar, penting untuk kalian mengetahui ini agar kalian bisa menyelamatkan diri kalian atau teman kalian. Misalnya, ada teman kalian yang merasa kurang sehat dan dia memaksa untuk terus melanjutkan perjalanan. Mendaki gunung misalnya. Kalian bisa ukur detak jantungnya saat dia sedang beristirahat. Dan jika detak jantungnya tinggi, lebih baik jangan dibiarkan untuk melanjutkan perjalanan.
Atau saat kalian tidak sehat, kalian juga bisa memeriksa diri sendiri dan tidak memaksakan diri. Ketiga, jika jam tangan kalian dilucuti dan dibongkar, komponennya bisa dipakai dalam bertahan hidup. Misalnya, lensa jam tangan kalian dapat digunakan untuk membuat api dengan memfokuskan cahaya matahari ke daun-daun kering. Tapi perlu diingat, lensa yang digunakan harus yang berbentuk cembung. Jika lensa jam tangan kalian datar, kemungkinan tidak akan bisa. Jika memang seperti itu, kalian bisa memecahkan lensa itu dan ambil potongan yang besar untuk dapat kalian jadikan pisau untuk memotong tali atau daging yang akan kalian makan. Jika jam kalian stainless steel, pada bagian belakang jamnya juga bisa kalian gunakan untuk memberi kode kepada orang lain dengan memantul-mantulkan cahaya tersebut ke arah orang yang kalian tuju. Atau jika kalian tahu kode Morse, kalian bisa sekali menutup pantulannya dengan tangan yang satunya agar dapat terbentuk kode Morse-nya. Nah, dengan mengetahui beberapa cara ini, kalian sudah bisa mengetahui dasar dalam bertahan hidup di alam liar atau saat tersesat di tempat yang asing tanpa gadget. Semoga informasi ini membantu dan kalian semakin suka memakai jam tangan dengan apa yang bisa kalian lakukan dengan jam tangan kalian, baik itu jam tangan murah ataupun yang mahal. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Berikan dukungan kalian untuk channel ini dengan like, komen, dan subscribe ya.